Sejarah Pelabuhan Tanjung Priok zaman Hindia Belanda yang menjadi salah satu pelabuhan tersibuk di Asia. Tanjung Priok adalah salah satu kecamatan yang terletak di kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta. Di daerah ini terdapat Pelabuhan Tanjung Priok yang merupakan pelabuhan terpadat di Indonesia. Sejak dahulu kawasan ini merupakan pelabuhan prasejarah sejak zaman penyebaran agama Hindu, dan kemudian oleh pemerintah kolonial Belanda. Tanjung Priok benar-benar dikembangkan menjadi kawasan pelabuhan komersial pada akhir abad ke-18. Kata Tanjung Priok berasal dari kata Tanjung yang artinya daratan yang menjorok ke laut, dan Priok, periuk, yaitu semacam panci masak tanah liat yang merupakan komoditas perdagangan sejak zaman prasejarah. Nama Tanjung Priok sudah bernama Tanjung Priok sejak masa Aki Tirem di mana dia berprofesi sebagai pembuat periuk, alat memasak. Nama Priok juga menjadi inspirasi dari nama tokoh penyebar Islam Mbah Priuk yang tiba ke Hindia Belanda pada tahun 1756. Pemerintah Hindia Belanda mengembangkan kawasan Tanjung Priok sebagai pelabuhan baru Batavia pada akhir abad ke-19 untuk menggantikan pelabuhan Sunda Kelapa yang berada di sebelah baratnya karena telah menjadi terlalu kecil untuk menampung peningkatan lalu lintas perdagangan yang terjadi akibat pembukaan terusan Suez. Pembangunan pelabuhan baru dimulai pada tahun 1877 oleh Gubernur Jenderal Johan Wilhelm van Landsberghe, 1875-1881. Beberapa fasilitas dibangun untuk mendukung fungsi pelabuhan baru, antara lain Stasiun Tanjung Priok, 1914. Pelabuhan air modern terbesar se-Indonesia di Jakarta. Dibangun untuk menggantikan pelabuhan lama yakni Pasar Ikan yang dinilai sudah tidak memenuhi syarat lagi. Lokasinya berjarak sekitar 9 km di sebelah timur dari pelabuhan lama. Wilayahnya masuk dalam lingkup administratif pemerintahan Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Wilayah Kotamadya, Jakarta Utara. Pelabuhan Tanjung Priok merupakan suatu pelabuhan laut dalam yang pertama di mana kapal-kapal dapat bersandar, memuat batu bara dan diperbaiki di suatu dok yang kering. Sebuah jalan kereta api juga dibuat untuk menghubungkan Tanjung Priok dengan kota lama Batavia dan daerah baru di selatan. Bermula dari kritik atas kelemahan fasilitas pelabuhan lama di Batavia, Tanjung Priok sampai sekarang tetap eksis sebagai pelabuhan penting bagi Jakarta untuk lalu lintas kapal-kapal besar. Sebelum menjadi areal pelabuhan, awalnya areal ini merupakan tanah partikelir Tanjung Priok dan tanah partikelir Kampung Kodia Tanjung Priok, yang dikuasai oleh beberapa orang tuan tanah yaitu, Hana Birti Seth Sleman Daud, Oej Tek Chiang, Said Alawiye bin Abdullah Atas, Ko Siong Taij, Go Kimirt, dan Patan. Tanah partikelir tersebut kemudian diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda, lalu disewakan kepada maskapai pelayaran Koninklijke Paketvaarmaatschappij, KPM. Guna pembangunan dan pengoperasian pelabuhan Tanjung Priok. Tanah partikelir tersebut merupakan areal kebun kelapa. Gagasan pembangunan pelabuhan Tanjung Priok dipelopori oleh kalangan swasta pemilik modal, kaum kapitalis, di negeri Belanda. Kemudian KPM bermitra dengan perusahaan Bourne Philip Lina, Rotterdamse Lloyd Ocean, Nederlandse Lloyd Ocean. Selain itu juga meminta jaminan kepada pemerintah Hindia Belanda untuk membantu dalam pengendalian keamanan dan pengerahan tenaga buruh pribumi. Pemerintah Hindia Belanda segera membatalkan status tanah partikelir Kampung Kodia Tanjung Priok dan tanah partikelir Tanjung Priok, kemudian disewakan kepada KPM selama 75 tahun sejak tahun 1877. Pemerintah Hindia Belanda juga menekan para bupati di Jawa khususnya bupati-bupati di Banten dan Priangan serta Jawa Tengah untuk mengirimkan rakyatnya bekerja bagi pembangunan pelabuhan Tanjung Priok. Pengerjaan pelabuhan Tanjung Priok dimulai pada bulan Mei 1877 dan selesai pada tahun 1886. Dimulai dengan pembangunan pelabuhan I setelah adanya ketentuan bahwa kegiatan pelabuhan Sunda Kelapa dipindahkan ke Tanjung Priok. Perencana pelabuhan ini adalah Insinyur J.A.A. Waldrop, seorang insinyur yang berasal dari Belanda sedangkan pelaksananya adalah Junior J.A. de Gelder dari Departemen BOW, seorang insinyur perairan. Dengan diresmikannya pelabuhan Tanjung Priok 1886,
maka kegiatan pelabuhan utama Batavia yang semula berada di Kali Ciliwung sekitar Kastel Batavia dialihkan ke Pelabuhan Tanjung Priok, dan Pelabuhan Kali Ciliwung tersebut kemudian dikenal dengan nama Pelabuhan Pasar Ikan. Selain membangun Pelabuhan Tanjung Priok, KPM juga membangun Pelabuhan Teluk Bayur Padang, Port van der Capellen, pada tahun 1886 dan Pelabuhan Belawan Deli tahun 1891. Pada awal peresmiannya, hanya beberapa kapal bermesin uap dan mayoritas adalah kapal-kapal layar. Memasuki abad ke-20 jumlah kapal bermesin uap meningkat menggantikan kapal-kapal layar. Pada tahun 1912 sejalan dengan perkembangan ekonomi yang pesat, pelabuhan itu dirasakan terlalu kecil maka dilakukan perluasan. Pelabuhan 2. Pada tahun 1914 dimulai pembangunan Pelabuhan 2. Pemborong bangunannya adalah Volker. Tahun 1917 pembangunan selesai dengan panjang kade pelabuhan 100 meter dan kedalaman air 9,5 meter LWS. Sedangkan bendungan bagian luar diubah dan diperpanjang sedang lebar kade 15 meter untuk double spor kereta api dan keran-keran listrik. Tahun 1917 dibangun juga tempat penyimpanan batu bara oleh NISM serta tempat penyediaan bahan bakar oleh BPM dan Shell. Pelabuhan 3 mulai dibangun tahun 1921, tetapi terhenti akibat Malaysia. Kemudian dilanjutkan kembali tahun 1929 dan selesai tahun 1932 dengan panjang kade 550 meter di sebelah barat. Pada masa pendudukan Jepang, Pelabuhan Tanjung Priok dikuasai oleh Jawa Onko Kaisha yang berada di bawah Kaigun, Angkatan Laut Jepang. Kondisi pelabuhan sebagian rusak, khususnya sengaja dirusak oleh Belanda yang menyerah kepada Jepang, 7 Maret 1942. Agar pelabuhan dapat dioperasikan, Jepang mengerahkan tenaga Romusha untuk memperbaiki pelabuhan. Seperti pengerukan alur, pembersihan alur dari ranjau-ranjau yang sengaja ditebarkan oleh Belanda. Selain alur pelabuhan, banyak fasilitas lainnya yang rusak dan harus diperbaiki, seperti gudang-gudang, dok, dermaga dan jalan. Selepas kemerdekaan RI. Setelah kemerdekaan RI, 17 Agustus 1945, Pelabuhan Tanjung Priok diambil alih oleh bangsa Indonesia. Pemerintah RI melalui Badan Keamanan Rakyat Laut Tanjung Priok bersama pejuang Indonesia lainnya yang umumnya merupakan pekerja pada Pelabuhan Tanjung Priok pada masa kolonial Belanda maupun masa kolonial Jepang. Pada pertengahan September 1945 Pelabuhan Tanjung Priok dikuasai oleh pemerintah RI, namun beberapa minggu kemudian dikendalikan oleh Nica yang membonceng pada Sekutu 29 September 1945. Pengendalian oleh Nica berlangsung sampai tanggal 27 Desember 1949. Setelah pengakuan kedaulatan RI, 27 Desember 1949. Berdasarkan pasal perjanjian KMB, Konferensi Meja Bundar, Pelabuhan Tanjung Priok harus dikembalikan kepada Koninklijke Paketvaartmaatschappij, KPM, yang masih memiliki hak pengelolaan berdasarkan konsesi selama 75 tahun sejak tahun 1877, yang berarti KPM masih memiliki hak pengelolaan sampai tahun 1952. Pada tahun 1952 pemerintah RI melakukan nasionalisasi atas Pelabuhan Tanjung Priok, pengelolaannya diserahkan kepada Kementerian Perhubungan, Jawatan Perhubungan Laut, sedangkan pelaksananya adalah Badan Pengusahaan Pelabuhan, BPP. Untuk pelaksanaan aktivitas pelabuhan, seluruh kapal KPM diambil alih lalu diserahkan kepada PN Dok Tanjung Priok. Fasilitas gudang, fasilitas dermaga, dan fasilitas lainnya dikelola BPP yang melibatkan berbagai instansi terkait seperti Jawatan Bea dan Cukai, Jawatan Pengerukan, Jawatan Imigrasi, Komandan Militer Kota, KPPP, KPLP dan lainnya. Untuk meningkatkan jasa pelayanan pelabuhan, pemerintah RI melakukan perbaikan atas fasilitas yang rusak akibat Perang Kemerdekaan, 1945 hingga 1949. Juga melakukan pembangunan fasilitas sarana prasarana infrastruktur dalam rangka menjadikan Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pelabuhan utama Indonesia. Pada tahun 1955 diresmikan fasilitas Pelabuhan Nusantara I dalam areal Pelabuhan Tanjung Priok.
Pelabuhan Tanjung Priok ditetapkan sebagai perusahaan negara. Sistem organisasi kepelabuhan diubah dengan penguasa tunggal di pelabuhan adalah Komandan Penguasa Pelabuhan, yang di dalamnya tergabung Kesyah Bandaran sebagai staf operasi dan PN Pelabuhan sebagai staf jasa. Tahun 1969 organisasi PN Pelabuhan lebih diarahkan pada segi ekonomi dan perdagangan, sedang penguasa pelabuhan diubah menjadi administrator pelabuhan selaku penanggung jawab umum dan tinggal di pelabuhan di dalam organisasi Badan Penguasa Pelabuhan, BPP, dengan dibantu oleh semacam penasihat yaitu Badan Musyawarah Pelabuhan, BMP. Sedangkan ADPEL sendiri berada di bawah pengawasan Kepala Daerah Pelayaran. Pada tanggal 13 Januari 1971, terjadilah penandatanganan perjanjian kerjasama Pelabuhan Tanjung Priok dengan Priams, Amsterdam, dengan tukar-menukar data dan pendalaman sebagai bahan perbandingan. Kemudian Presiden membentuk tim penertib Pelabuhan Tanjung Priok yang disebut Wali Songo, yang mengadakan perbaikan-perbaikan di pelabuhan. Pada tahun 1974, pembangunan proyek besar Dermaga Pelabuhan 3 Timur dan Dermaga Pelabuhan I Timur sebagai tambahan terbesar untuk fasilitas tempat di pelabuhan. Selain itu dibuat juga Operation Room BPP yang diresmikan pemakaiannya oleh Ketua Tim Wali Songo Slamet Danudirjo tanggal 5 Juli 1975 dengan mengibaratkan Tanjung Priok sebagai si Denok Bandarwati. Moto tersebut bermakna, hari esok haruslah lebih baik dari hari ini karena hari ini telah lebih baik dari hari kemarin. Dengan moto ini Pelabuhan Tanjung Priok ditata dari hari ke hari tanpa mengenal lelah. Si Denok Bandarwati yang telah mencapai usia seabad ini telah mengubah wajahnya, mengubah bentuknya menyesuaikan diri pada perkembangan masa kini. Pelabuhan bisa mencapai keadaan seperti sekarang ini adalah pula atas kerja sarana semua unsur di pelabuhan mulai dari buruhnya sampai kepada ADPEL-nya, dari para penguasanya sampai pada pengelolanya. Pada upacara peringatan 100 tahun, tercetus puisi persembahan untuk si Denok Bandarwati ciptaan Slamet Danudirjo. Pada tahun 1977, Pelabuhan Tanjung Priok mencapai usia 100 tahun atau seabad. Dalam rangka peringatan ini diadakan 7 tahun Interport Sports Meet dengan para pesertanya dari Pelabuhan Singapura, Penang, Sabah, Kuching, Bangkok, Rejang Johor, Manila, Kuantan, Belawan dan Tanjung Perak. Puncak acara peringatan ini berlangsung tanggal 17 Juni 1977 di mana secara resmi peringatan 100 tahun Pelabuhan Tanjung Priok dimulai. Sumber artikel https://id.wikipedia.org/wiki/tanjung_priok, Jakarta_utara